Ya pemirsa, masih bersama dengan kami saat ini Tama S. Langkun selaku perwakilan dari Partai Perindo, Ketua DPP dari Partai Perindo pemirsa, dan juga masih ada Mas Seno, juru bicara dari PDI Perjuangan. Mas Seno, tadi kan kita sudah mendengar nih bahwa baik dari Perindo maupun dari Golkar, keduanya masih sama-sama optimis untuk bersama-sama mengusung calon gubernur yang sama. Sementara kalau diperhatikan sampai saat ini kita masih menunggu siapa nih calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Memang nama-nama tadi itu sudah disebutkan oleh Mas Seno dan sudah menggema. Salah satunya adalah Anies Baswedan dan juga Ko Ahok begitu kan. Namun bagaimana sebesar apa chance-nya untuk calon-calon yang lain yang akan diusung oleh partai Anda sendiri? Ya, kansnya sangat besar. Tapi kan kita kalau melihat dari suara arus bawah itu kan mengerucut ke nama-nama ini saja. Tidak hanya ada Pak Ahok, ada Pak Hendrar Priyadi, ada Pak Rano Karno. Ini entah ya komposisi cagup-cawagup, tapi selalu ini nama yang muncul dari eksternal kader kami, misalnya ada Pak Anies Baswedan. Sehingga ini terus yang menjadi aspirasi masyarakat Jakarta kalau terkait dengan pilkada besok. Maka kami menghargai itu, sehingga kami memang perlu waktu untuk menentukan timing yang tepat sebelum membuat pengumuman. Tapi yang penting satu Mbak Anggi, menurut saya, keputusan MK ini angin segar untuk demokrasi kita dan sesuatu yang diapresiasi secara positif oleh hampir semua pihak yang concern terhadap demokrasi substansial. Persoalannya satu sekarang, kita tahu bahwa keputusan MK ini final and binding, ini akhir, final dan mengikat. Seharusnya tidak boleh ada aturan lain, ada rekayasa langkah lain, ada kemudian selintutan langkah lagi yang kemudian berusaha menimpa atau memanipulasi kata demi kata dari amar putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah final and binding. Maka kita semua berharap agar KPU, teman-teman KPU segera mengeluarkan PKPU, segera ini menjadi satu sosialisasi kepada seluruh peserta pemilu, sehingga bisa kemudian diikuti dan disambut dengan baik oleh semuanya, tidak hanya kami. Karena di berbagai daerah lain, saya yakin banyak partai-partai non-parlemen, partai-partai politik dengan suara yang tidak mencukupi ambang batas yang kemarin. Ini sebenarnya yang punya kader-kader yang positif dan baik di mata masyarakat. Kita harus ingat betul bahwa pilkada ini logikanya adalah condong kepada logika ketokohan. Itulah kenapa kami sebagai partai politik, kami tidak pernah ragu saat harus menghadapi berbagai partai politik dalam suatu koalisi politik yang besar, dan kami sendirian. Di dalam pengalaman pemilu bertahun-tahun kami mengikuti pemilu, seringkali kami dihadapkan pada posisi seperti itu. Dan buktinya kami menang. Mengapa kuncinya? Karena tokohlah yang dilihat kedekatannya dengan masyarakat. Bagaimana partai dapat menyatu dengan masyarakat dan menentukan nama tokoh yang memang betul-betul mengerti dan punya bonding dengan rakyatnya. Nah, kami terbiasa makanya dengan situasi menghadapi kerjasama politik besar. Yang tentu kami harap sebenarnya tentu ada partai politik lain yang mau gabung dengan kami. Kalaupun tidak ada yang mau gabung dengan kami, kita siap dengan segala skenario. Di Jakarta kita sekarang bisa mengusung sendiri. Dan kami pastikan nama yang kami munculkan pasti top chair. Pasti nama yang ini dapat menjawab aspirasi masyarakat Jakarta yang selama ini galau. Apakah akan ada hanya satu paslon, apakah ada calon independen, calon independennya ternyata banyak kontroversi, catatan KTP dan seterusnya. Kita akan jawab kegalauan itu dengan sangat manis nanti dengan calon yang tepat. Itu Mbak Anggi. Iya, memang kalau melihat bagaimana peta politik saat ini, sepertinya memang kita akan menunggu juga ya siapa kira-kira yang nantinya akan diusung oleh partai Anda nantinya. Dan Mas Tama, ini kan tadi sudah sempat disampaikan ya bahwa nama-nama seperti Ahok, Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil itu adalah nama-nama yang populer di DKI sekarang ini, di Jakarta maksud kami. Dan dengan terbukanya nama Mas Anies dan juga Ko Ahok untuk melawan RK, yang dimana dari hasil survei sebetulnya kan masih jauh nih di bawah kedua nama tadi kalau dibandingkan dengan nama RK di Jawa Barat. Seberapa yakin Mas Tama bahwa koalisi dari partai politik mampu memenangkan RK di Jakarta dan mampu betul-betul menguasai Jakarta? Saya rasa terkait dengan hal tersebut kan memang menjadi seru ketika ada putusan MK yang baru ini. Jadi memang kontestasi pertarungan politik yang mungkin akan sengit nanti itu akan bisa kita rasakan. Tapi soal kemudian opsi Pak Anies dengan Pak Ahok, saya rasa dua-duanya tidak bisa bersatu karena secara regulasi Pak Anies maupun Pak Ahok tidak bisa menjadi wakil gubernur begitu ya. Jadi memang harus pilih di antara mereka. Tapi saya percaya bahwa kemudian kader-kader di partai PDIP begitu maksud saya
tidak akan kehabisan kader begitu ya, ada opsi-opsi lain. Nah, soal bagaimana ke depannya tentu kami masih meyakini dengan apa yang kami pilih, dan itu sebagai bagian dari komitmen tentu saja kita akan memperjuangkan apa yang kami yakini. Meskipun lagi-lagi Mbak Anggi, soal bagaimana ke depannya, tentu kita masih harus membaca banyak hal, melihat situasi, apakah ada perubahan cuaca atau enggak, termasuk kemudian kita juga harus menganalisa putusan MK ini akan sejauh mana. Bahkan misalnya kita juga harus melihat bahwa ada kekhawatiran lain. Misalnya soal KPU-nya sendiri. Apakah KPU akan siap-siap segera begitu ya menyiapkan PKPU? Nah, ini kita juga harus dorong begitu. Dan poin lainnya adalah kami juga sebetulnya Mbak Anggi berharap agar ada pengunduran masa pendaftaran. Kenapa? Karena perubahan dari putusan ini itu sangat signifikan, sangat-sangat berdampak begitu ya bagi kontestasi kepala daerah di tingkat daerah. Nah, jadi ada suara-suara kemudian yang memang nanti bisa berubah, yang tadinya sudah lemes karena nggak bisa mencalonkan, nggak dapat kursi, sekarang tiba-tiba ada keinginan karena dengan persyaratan yang lebih ringan. Saya rasa ini juga membutuhkan waktu. Jadi tidak hanya soal bagaimana komposisi koalisi yang berubah, tetapi juga soal hal-hal teknis yang berhubungan dengan pendaftaran. Sehingga selain PKPU yang harus segera dikebut, kita juga minta ada pengunduran jadwal pendaftaran. Sehingga pertarungan-pertarungan di tingkat daerah itu bisa lebih maksimal, yang kemudian tujuannya menyajikan calon-calon terbaik dan mendapatkan kepala daerah yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, ini kalau bicara soal KPU, PDIP sendiri kan memang meminta KPU untuk langsung mengganti aturan. Kira-kira masih memungkinkan atau tidak, Mas Heno? Nanti kita bahas usai kita melihat icebreaker satu ini, pemirsa, di mana mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan putusan MK terkait ambang batas pengajuan calon kepala daerah dan batas umur calon kepala daerah langsung berlaku sejak putusan diketuk. Jadi ya sekarang saya kira KPU udah tahu, semuanya udah dengar, dan menurut saya tidak boleh ada alasan saya belum mendapat putusan MK. Putusan MK itu langsung diberikan begitu palu diketok, langsung diserahkan hari itu juga. Nggak bisa beralasan, wow saya belum nerima apa putusannya, tadi udah disuruh bawa pulang. Itu aturan. Kan putusan MK berlaku sejak diucapkan, dan putusan MK itu kedudukannya lebih tinggi dari peraturan KPU, lebih tinggi dari peraturan pemerintah sekalipun. Putusan MK itu adalah undang-undang, negative legislature ya. Jadi dia langsung berlaku. Gitu. Ya, silakan dijawab Mas Heno. Tadi pertanyaan saya bahwa PD Perjuangan kan memang meminta KPU untuk langsung mengganti aturannya nih. Kira-kira masih memungkinkan nggak, Mas Heno? Yaitu Pak Mahfud MD kan sebagai mantan kepala Ketua Mahkamah Konstitusi, yang Ketua MK, yang itu kemudian punya kesadaran konstitusional yang sangat jelas, beliau kompetensinya didengarkan oleh rakyat. Lalu sebagai guru bangsa juga saya rasa levelnya beliau sudah menyampaikan berbagai macam hal tentang konstitusi kita, termasuk dalam konteks final and binding. Di dalam Pilpres yang lalu, kalau saya mau CLBK sama Mas Tama, itu juga ada kami melalui prosedur ke Mahkamah Konstitusi saat kami bicara tentang dugaan kecurangan TSM. Lalu sudah disampaikan oleh MK terkait keputusannya. Lalu pada saat itu semuanya juga final and binding, dan kami memutuskan untuk menghargai keputusan itu karena memang itu amanat konstitusi yang kami taat penuh. Sama halnya dengan kasus misalnya putusan 90 yang dulu akhirnya meloloskan Mas Gibran untuk bisa ikut serta dalam Pilpres. Itu juga final and binding, ditetapkan untuk Pilpres saat ini, meskipun masa pendaftarannya atau masa penetapan keputusan tersebut dengan masa pendaftaran kandidat pada Pilpres juga sangat dekat. Tapi itu diloloskan, dan kami menghargai, menghormati keputusan itu. Kita tetap menghadapi situasi di mana Mas Gibran bisa ikut Pilpres. Maka hari ini pada saat ini ditetapkan, harusnya logikanya juga sama dong, harus fair. Maka kami berharap betul bahwa semua lembaga negara, semua institusi yang ada di dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menghargai MK sebagai lembaga yang punya keputusan yang sifatnya final dan mengikat. Maka segera diambil keputusan-keputusan lebih rendah dari keputusan MK untuk bisa membantu jalannya pilkada kita dengan baik dan tanpa hambatan. Karena kita tahu dan sadar betul bahwa tantangan administrasi pasti ada, kesiapan-kesiapan yang itu menyangkut hal-hal teknis pasti ada, dan itu memang butuh waktu.
Tetapi keputusan MK adalah keputusan yang konstitusional, final and binding. Dan itu saya rasa disambut positif oleh seluruh elemen civil society dan perguruan tinggi yang concern terhadap demokrasi. Jadi kita di rel yang benar, kenapa menunda? Baik. Itu, Pak Andi. Ya, baik. Anda sepakat juga, Mas Tama? Iya, saya rasa kita pada satu pandangan yang sama. Jadi saya percaya untuk urusan PKPU ini hampir semua partai setuju. Termasuk Pak Nurdin Halid. Meskipun tadi beliau sudah meninggalkan forum terlebih dahulu, saya percaya Golkar pun sangat-sangat menginginkannya. Kenapa? Ya kita juga bisa melihat bahwa Golkar juga pingin kader terbaiknya maju. Contoh misalnya seperti Ibu Airin di Banten ya, saya rasa ketika ada PKPU maka ada kepastian bagi dia untuk berlayar. Partai Demokrat misalnya di Sulawesi Utara ada Pak Eli Lasut dan saya sangat yakin dia juga menginginkan bahwa PKPU ini segera ada. Jadi saya rasa soal PKPU ini tidak hanya keinginan dari satu partai, tapi juga ada banyak partai, hampir semua partai yang menginginkannya, termasuk masyarakat. Ya. Karena saya juga percaya bahwa masyarakat menginginkan ada opsi yang disampaikan kepada mereka untuk dipilih begitu. Nah ini menurut saya menjadi hal-hal yang tidak bisa kemudian diabaikan dan harus disegerakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk waktu dan juga untuk penjelasannya. Kita sama-sama akan menanti dan juga akan menyaksikan bagaimana nantinya jalan proses jalannya pilkada di DKI Jakarta ini nanti. Terima kasih Mas Seno selaku juru bicara PDI Perjuangan, Mas Tama S. Langkun Ketua DPP Partai Perindo dan tim Des Pilkada, dan juga tadi ada Bang Nurdin Halid Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Selamat malam. Terima kasih. Malam.